tahu apa itu judul lingkaran, bagaimana mencari luas lingkaran. Dia juga harus tahu teorema Pitagoras. Kenapa? Yang untuk mengetahui tinggi kerucut kan harus menggunakan pendekatan teorema Pitagoras. Contoh ini, saya tunjukkan. Ini adalah ini kan. Nah ini yang garis tegak ini dengan ini kan membentuk segitiga siku-siku. Nah untuk menentukan tinggi ini ya harus tahu rumus Pitagoras. Itulah makanya di sini tadi dituliskan kompetensi prasyaratnya. Ya. Profil pelajar Pancasila dia cantumkan hanya 3, karena memang hanya itu yang dia lihat. Apa itu? Ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. Yang kedua, bergotong royong, karena mungkin dia dalam pembelajaran ada aktivitas bekerja secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Mungkin dia berikan masalah-masalah kontekstual yang terkait dengan kerucut itu tadi, yang di dalamnya menuntut analisis, menuntut evaluasi, menuntut kreativitas dalam menyelesaikannya. Makanya diperlukan bernalar kritis. Ya, dia sudah cantumkan itu. Sarana dan prasarananya dia gunakan, ada LCD proyektor, ada laptop, ada dan seterusnya. Ya. Bahan ajarnya juga perlu kita cantumkan, termasuk link PPT-nya. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan Canva, ya jangan mengatakan link PPT. Ya. PPT itu kan aplikasi ya, PowerPoint. Ya. Ini dia buat seperti ini. Dan ini bisa diakses. Ya. Jangan mencantumkan tapi tidak bisa diakses. Nah, itu satu penilaian yang membuat nilai turun. Kemudian target peserta didik. Ya, peserta didik reguler. Kalau di SD ada istilah itu. Ada juga ya, dicantumkan. Nah, ini modelnya. Modelnya secara luring tatap muka ya. Pembelajaran modalnya modal. Ya. Bukan, jadi kalau Anda lakukan secara daring, gunakan daring di situ. Kalau Anda menggunakan perpaduan antara luring dan daring, Anda sebut blended learning. Ada sinkronus, ada asinkronus. Ya. Tapi kan sekarang umumnya menggunakan modal luring. Ya. Luring itu apa? Luar jaringan. Ya. Luar jaringan. Terus ini tadi yang saya katakan, dia menggunakan pendekatan CRT. Mungkin Anda menggunakan THRL, ya, dikondisikan, atau mungkin menggunakan pendekatan TIPEC, bisa saja, atau mungkin menggunakan pendekatan saintifik. Harus dikenali itu. Nah, kalau sudah memilih seperti itu, pastikan dalam perangkatmu muncul langkah-langkah dari pendekatan yang Anda gunakan. Ya. Yang menggunakan apa? Model discovery learning. Kan boleh toh? Dalam Merdeka kan ada yang menggunakan model PBL, problem based learning. Boleh menggunakan PCBL, project based learning. Boleh menggunakan inquiry, boleh menggunakan discovery. Ya. Oke. Dia menggunakan itu. Metodenya nanti ada diskusi, ada tanya jawab, ada penugasan. Nah, ini dicantumkan semua. Komponen inti. Nah, ini komponen inti, ini sebenarnya tujuan pembelajarannya. Ini kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran saat itu. Mungkin Anda menulisnya bukan komponen inti, tapi tujuan pembelajaran atau apa? Setelah CP apa? Tujuan kan? Ya, menyebutnya tujuan. Tapi dia jelaskan di sini, dia betul-betul berhati-hati. Dia tuliskan ada audiensnya, ada behaviornya, ada condition, ada dirinya. Hanya dicantumkan dalam seperti ini. Misalnya audiens, satu kali saja dia yang ini. Ya, peserta didik. Itu kan audiens. Nah, nomor 1 behaviornya menemukan, nomor 2 menentukan, nomor 3 memecahkan masalah. Ya. Hanya sayangnya di sini, ya, tapi sudah standar lah. Ada yang mengukur tentang
pemahaman C2-nya, ada yang mengukur terkait dengan penerapan aplikasi, ada C3 kan, ada C4 apa? Analisis ya, analisis. Jadi sudah ada keterwakilan. Jadi kalau kita mau bedah ini secara dalam lagi, sudah ada low order thinking skill, sudah ada mid order thinking skill yang tengah kan jarang dibicarakan itu, sudah ada hostnya high order thinking skill. Ya, oke, asesmennya hati-hati. Asesmen penilaian dia menggunakan ada asesmen diagnostik, yaitu non kognitif dan kognitif, berarti ada dua. Nah, asesmen kognitifnya dilakukan secara lisan, ditulis di situ tes lisan. Ya, asesmen formatifnya dilakukan secara berkelompok dan individu, tesnya secara tertulis. Nanti ini akan kita cek cross, ya, apakah yang dia tulis ini memang ada. Bagaimana melihat asesmen diagnostik kognitifnya? Kan katanya tertulis, kita cek di videonya, betul-betul dicek. Nah, coba kita cek asesmen non kognitifnya, ada enggak? Diagnostik non kognitif ini kan ada 4 pertanyaan. Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Ya, nah ini adalah kemungkinan jawaban dia, jawaban siswa. Itu adalah bentuknya penguatan, tindak lanjutnya penguatan. Ya, sudah sarapan belum? Ya, belum misalnya. Kenapa? Ya tidak sempat, terburu-buru, ketiduran misalnya. Ya, diberikan penguatan. Jadi jawaban-jawabannya ada ini. Nah, asesmen kognitifnya ini, ya. Nah, ini yang ditanyakan secara lisan. Tetap dia tuliskan ternyata. Ya, pertanyaannya ada di sini. Karena dia akan belajar tentang kerucut, dia akan tanya. Tahu bentuk kerucut begini? Ada enggak di sekitarmu benda-benda yang menyerupai kerucut? Mungkin yang jawab, tahu, misalnya topi ulang tahun, kemudian tumpeng nasi kuning misalnya. Kalau di sini kasuami misalnya. Dan nah, kalau tahu alasnya berbentuk apa? Nah, itu yang dikejar itu. Itu sebagai bentuk untuk mengetahui materi prasyarat sudah ditahu atau belum. Harus dikaitkan dengan itu, tidak sembarang. Ya, bisa enggak pertanyaan pemantiknya sekaligus diagnostik kognitifnya? Bisa, bisa. Ya, oke, ternyata ada. Ternyata kita cek lagi yang lain. Mana tadi? Oke, asesmen formatif dilakukan secara berkelompok dan individu. Mungkin kelompok ini dugaan penilai pada saat bekerja di LKPD. Ya, secara individu mungkin pada saat di akhir pembelajaran. Ya, kita cek lagi. Asesmen formatifnya. Ternyata ada penilaian sikap. Dari mana ditahu? Dari profil pelajar Pancasila tadi. Ya, apa ini kan beriman dan bertakwa, bergotong royong, bernalar kritis. Sudah ada kan? Sesuai dengan yang di atas kan? Ya. Apa ini CB? CB ini sangat baik. B ini baik. C ini cukup baik. B ini apa? Perlu pendampingan. Kalau PB perlu bimbingan. Ya. Jadi itu bahasanya orang psikologi, tidak mau mengatakan sangat buruk atau buruk. Karena image-nya akan menjatuhkan semangat siswa. Itu salah satu ciri khas tadi kurikulum Merdeka sekarang. Oke, itu untuk sikap. Ya. Kemudian untuk ini rentangnya ya. Nah, ini tadi perlu pendampingan kan? Jadi ini jurnal penilaian sikapnya. Ada 3, yaitu
diambil dari profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila tadi memang hanya 3. Nah, ini penilaiannya secara individu ini. Agak repot ini. Ya. Bayangkan setiap individu akan dinilai 3 komponen. Kalau 20 siswanya. Nah, kalau menurut saya yang begini itu ya ada nggak strategi khusus untuk menilai itu, tidak mengganggu proses pembelajaran? Ada. Apa itu? Hadirkan observer. Jangan Anda yang menilai. Hadirkan observer, membantu Anda untuk melakukan penilaian ini. Nah, pastikan akan ditanya bagaimana mengolahnya. Nah, lahirlah ini. Bagaimana kriteria penilaiannya? Kalau dia misalnya sangat baik, poinnya nanti 4. Misalnya di sini namanya nomor 1 adalah Gunawan. Oh, tadi dia berdoa, dicentang, sangat baik. Berarti nilainya 4. Ya. Nah, kalau dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kelihatan pada saat mungkin dibuka pembelajaran dia berdoa, khusyuk, saya, oh sangat baik. Boleh dia centang di sini, atau langsung dia tulis 4, boleh, ya. Atau sebaiknya centang saja, kan nanti ini baru ini. Bagaimana dia bekerja dalam kelompoknya? Dia bekerja tapi tidak sangat baik, hanya baik. Berarti dia dapat 3 nanti, ya. Kemudian bernalar kritisnya berapa, ya? Misalnya sangat baik 4, ya. Nah, saya tunjukkan, ya. Ini keliru. Saya katakan ini keliru. Tidak boleh dijumlah ini karena 3 komponen yang berbeda. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh digabung dengan bergotong royong. Tidak perlu. Jadi nanti untuk Gunawan ada 3 nilai dia, yaitu beriman sangat baik, bergotong royong baik, bernalar kritis sangat baik. Jangan dijumlah karena itu 3 komponen yang berbeda. Sama dengan Anda gini, apa namanya? Dia masak gado-gado, dia memasak Indomie misalnya, terus dia memasak lagi apa namanya? Yang berbeda lah apa lagi? Misalnya dia beli lagi gado-gado, kemudian dia beli lagi bakso, lalu menilai, ya, bukan dia beli buat misalnya begitu, dia buat apa tadi? Mie. Masak mie, kemudian dia buat lagi gado-gado, lalu kemudian dia masak lagi bakso, terus mau menilai nilai masakan Gunawan, dicampur ketiganya, mana mau enak? Ya, tidak boleh digabung. Ini keliru. Ya kalau 3 komponen yang berbeda, jangan dirata-ratakan. 2 ekor kambing tambah 2 ekor bebek, ada berapa di situ? Tidak boleh dijumlah 2 hal yang berbeda. Ya, itu keliru ya. Jadi cukup itu saja. Itu untuk Gunawan. Untuk Ervan misalnya, begitu juga. Nah, ini penilaiannya. Sekarang dia gini. Nah, ini yang saya maksud tadi keliru. Ya kan dia tuh jumlah skor perolehan. Skor perolehan diperoleh dari 4 tambah 3 tambah 4. Baru dia bagi berapa? 12. Kan skor tertinggi kan 4. Kan gitu ya. Ini keliru. Ya. Keliru. Tidak boleh digabung. Ya. Jadi cukup untuk komponen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk Gunawan sangat baik. Lakukan tadi. Dan seterusnya. Terus sekarang keterampilan, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ternyata yang dia nilai banyak sekali. Ada kerjasama kelompoknya, ada penguasaan materinya, ada kemampuan persentase, ada kepercayaan diri. Penguasaan materi dengan kemampuan persentase ini bisa digabung.
Kenapa harus digabung? Kenapa kita press? Mampukah kamu menilai sambil mengajar? Penilaianmu ini adalah per individu. Jangan buat sesuatu yang membuat Anda repot sendiri. Kalau mau menghadirkan observer seperti yang saya katakan, boleh-boleh saja. Ya. Tetapi ya ini menurut pandangan saya, jangan terlalu banyak. Ya. Mungkin hari ini pertemuan kali ini ya cukup 2 saja. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana kemampuan dia presentase. Pertemuan berikutnya ya mungkin yang lain lagi, kerjasama, percaya dirinya, komponen-komponen itu nanti terkumpul menjadi sebuah portofolio terkait dengan sikap atau keterampilan yang bersangkutan. Itu. Nah, kalau itu terkumpul ada laporannya, itulah yang disebut dengan informasi karakteristik peserta didik. Dari sudut pandang ini, ya. Kalau gaya belajar, bisa juga Anda ukur, nanti kumpulkan itu. Apakah hanya dipakai pada saat itu saja? Tidak, nanti naik di kelas 4, guru kelas 4 bisa menelusuri. Oh, Gunawan ini ternyata dia suka kalau belajarnya diputarkan video. Jadi dia bisa membuat sebuah langkah pembelajaran, menetapkan sebuah strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dari mana informasi itu? Tidak perlu lagi dilakukan tes diagnostik untuk gaya belajar. Kenapa? Sudah ada informasi di kelas 1, sudah ada mungkin informasi di kelas 2, sudah ada informasi kelas 3. Tinggal diskusi dengan guru yang mengajar dia pada saat itu. Itu maksudnya karakteristik mengenali karakteristik peserta didik. Jadi tidak tiap tahun ajaran baru Anda mau tes itu lagi. Kapan selesai itu bekerja? Makanya portofolio siswa itu disimpan baik-baik. Ya, untuk kategori menyimpan untuk sekarang saya kira sudah tidak merupakan hal yang merepotkan. Kenapa? Semua dokumen informasi tentang siswa itu bisa Anda buat dalam bentuk soft copy menjadi data siswa, asalkan ingat itu masuk kategori privasi siswa. Ya, jangan di-share ke sembarang orang. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Saya, oke, ini keterampilan. Terus, ini ada ya, ini ada rubriknya, ya. Terus, ini LKPD-nya. Mestinya LKPD-nya ada covernya juga dari sampulnya. Dia tuliskan tujuannya sesuai dengan di modul ajar, kan? Ya. Kelasnya tanggal, kemudian kelompok, ada petunjuk pengisian LKPD. Selamat mengerjakan. Ada informasi. Tadi menggunakan apa? Kultural responsive teaching. Nah, ini ada di Aceh yang namanya tudung sange. Tudung sange ya, merupakan tudung saji khas Aceh yang biasa digunakan pada acara-acara tertentu. Dan dia menggunakan ini, ciri khas ini, ya. Kalau kita apa namanya, bosara. Nah, tapi ini tidak betul-betul menyerupai kerucut, karena atasnya tidak runcing, dipotong dia. Tapi paling tidak mendekati itu, ya. Cuma jangan dipaksakan juga. Jadi ada informasi dulu tentang ini, ya. Lalu ada soalnya di konversi ke sini, ya. Nah, ini kayaknya ada ini materi kan yang diberikan, belum berisi pertanyaan, toh. Nah, ini poin-poin pentingnya ini, ya. Ini. Terus tadi Pak materi prasyaratnya ada apa namanya? Ada juri lingkaran, toh. Ini yang dia maksud, ya. Oke, materi jangan hiraukan. Ini hanya sesuaikan dengan materi SD yang ini, ya. Ini ada penyelesaiannya. Ini di sini disuruh mereka untuk menjawab, ya.
Pertama mungkin ada langkah-langkahnya dibuat titik-titik sehingga siswa tinggal mengisi, ya. Tapi tidak benar juga kalau semua langkah, semua tugas ada seperti ini, ya. Pelan-pelan ke bawah tidak ada lagi itu. Itulah Anda menerapkan model menerapkan filosofi pembelajaran yang dicetuskan oleh Vygotsky dengan teori scaffoldingnya, ya. Berikan ini bantuan kan yang begini, ini bantuan ada tanda begini. Tapi bantuannya di awal-awal saja, makin ke belakang bantuan itu makin dihilangkan, dikurangi sampai dihilangkan. Sama yang pernah saya ceritakan. Scaffolding itu analoginya sama dengan Anda mengajari orang naik sepeda. Orang yang baru pertama kali belajar naik sepeda, Anda pegang setirnya, pegang belakang, biarkan dia naik, Anda tahan. Nah, seiring waktu Anda bimbing, mulai lepas setir, Anda tinggal pegang belakang. Ya. Seiring berjalannya waktu, bukan lagi 2 tangan Anda pegang di belakang, tinggal 1 tangan. Hingga akhirnya hilang itu bantuan. Pak, dia tidak tahu bahwa bantuannya sudah hilang. Kenapa? Kalau dia langsung kaget, bantuan hilang, dia jatuhkan dirinya karena tidak percaya diri. Begitu juga dalam pembelajaran, bangkitkan kepercayaan diri. Ya, itu scaffolding ya, itu sangat terkenal itu. Selain ZPD, oke, ini dia. Nah, ini dia masih pakai itu terus, ya, ada bantuan terus. Oke, tapi itu adalah kreasinya dia. Mungkin ada maksudnya, ya, sampai menemukan. Jadi kalau saya mengarang seperti ini tidak boleh menulis jadi. Artinya kan dia menyimpulkan, ya. Buat saja di situ. Silakan siswa yang menyimpulkan. Jadi menurut kamu luas selimut kerucut itu adalah bla bla bla. Ya. Atau bisa juga ini. Tahukah kamu rumus luas selimut kerucut adalah ini? Ya. Jadi komunikasinya itu komunikasi yang fleksibel, yang tidak menekan siswa. Ya. Itu. Ini kesimpulan, ya, tulis kesimpulan. Oke. Ini soalnya asesmen individu tadi kan dia bilang tahu ada ini 2 nomor. Oke. Cukup banyak juga ya. Ingat hanya 2 kali 40 menit. Ada soalnya. Lengkap dengan rubriknya. Ya, ini soalnya ini, kunci jawabannya ini, penskorannya ini. Ya. Nah, seterusnya. Oke. Ada pengayaan juga, kita siapkan. Ini harus lengkap. Nah, ini bahan ajarnya atau referensinya, ya. Karena ada, kalau kita mau rujuk perangkat pelajaran harus ada RPP, yaitu modul ajar, harus ada LKPD, harus ada bahan ajar ini, harus ada medianya. Medianya menggunakan apa tadi? Ya, PowerPoint kan? Dengan melibatkan ada video juga dia. Ya. Terus yang ketiga ada asesmen. Itu tadi semua asesmen. Ya. Jadi ini berbasis understanding by design. Ya. Berbasis understanding by design ya. Ya. Nah ini bentuk-bentuknya. Jadi di bahan ajarnya dia sudah perkenalkan dulu bentuk-bentuk yang mirip dengan kerucut. Lalu mengenalkan unsur-unsurnya, lalu jaring-jaringnya, lalu nah ini yang intinya menemukan rumus luas permukaan. Ini bahan ajarnya. Nah ini adalah kegiatan, ini PowerPoint-nya. Aktivitas yang mengukur profil pelajar Pancasila pertama kali, doa sebelum belajar. Kebetulan siswanya di sana adalah semua beragama Islam yang munculkan ini. Ya.
Kalau beragam tidak boleh munculkan ini. Ya. Ada lagu nasional, kurikulum merdeka ada kan? Wajib itu. Ya. Terus itu diambil dari ini, link ini, YouTube. Ditampilkan itu di videonya. Persepsinya apa? Nah ini tadi. Sekaligus mengecek kemampuan awal siswa. Ya. Kemudian ini tadi ya. Ini tujuan pembelajaran disampaikan ya. Tujuan pembelajaran disampaikan, harus disampaikan ketika akan mengajar, supaya siswa tahu yang menjadi poin penting target kita hari ini ternyata ada 3, yaitu 1, menemukan rumus luas permukaan, yang kedua, bagaimana menggunakan rumus itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam menghitung luas permukaan wujud, kemudian yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang terkait dengan itu. Ada permainannya. Di bentuk kelompok ada permainannya, tebak gambar baju adat Indonesia. Misalnya, ini apa? Tang T itu diganti dengan P. Pangsi. Apa itu pangsi? Iya, baju adat itu pangsi. Dari mana itu? Pangsi. Daerah Banten ternyata. Jadi dia menggunakan ini supaya menyegarkan siswa yang mulai mungkin terkekang atau apa segala macam dengan materi ini. Ayo tebak dulu apa ini? Ada tang ditambah dengan SI, tapi T itu sama dengan P. Oh, pangsi. Kalau tambah T, oh itu bukan baju adat, itu pangsit. Bani pangsit. Ada lagi yang lain. Ini apa? Teluk Belanga. Apa itu? Baju adat. Dari mana? Riau. Dia tidak masukkan itu. Ini apa? Kebaya. Dari mana itu kebaya? Dari Jawa. Hah? Jawa. Jawa apa? Jawa Tengah. Jawa yang jelas Jawa. Jawa. Ah.